Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Cantika Dewi dari kelas manajemen 046. Hari ini saya akan membahas tentang kredit. Menurut sejarah, kredit tercipta berawal dari berbagai bentuk pembiayaan. Menurut sejarah, lahirlah berbagai bentuk pembiayaan, misalnya yang dikenal dengan loans, di mana seorang kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam menghadapi resiko. Selanjutnya yaitu fair letter, yakni semacam promissory notes yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu pada abad pertengahan. Artinya, semacam promissory notes yang segera akan dilunasi pada akhir pesta fair yang bersangkutan, atau dapat juga dilunasi pada waktu diadakan fair yang akan datang, tergantung kepada perjanjian. Pengertian kredit. Kredit berasal dari kata creditor yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Adapun menurut para ahli, salah satunya yaitu Anwar, menyatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi atau jasa dari pihak yang satu, pihak pemberi kredit, kepada pihak yang lain, pihak yang menerima kredit, dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontra prestasinya atau balas jasa. Yang kedua yaitu hasibuhan, menjelaskan bahwa semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama. Unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang pertama yaitu kepercayaan, yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan baik berupa uang, jasa, atau barang akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. 2. Kesepakatan. Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu, ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek di bawah 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka panjang di atas 3 tahun. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Yang terakhir, balas jasa. Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan. Dilihat dari tujuannya, kredit dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kredit produktif, merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. 2. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Dilihat dari jangka waktunya, kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. 2. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu sampai 3 tahun. 3. Kredit jangka panjang
adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa jenis kredit itu berdasarkan tujuan atau kegunaannya dapat dilihat juga dari jangka waktunya yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kecuali kredit menurut jaminannya seperti jaminan barang dan jaminan dokumen.